Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji dan syukur kita dapat memuji Tuhan bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, sehubung dengan pandemi yang belum berakhir, mari kita terus berdoa kiranya Tuhan segera memulihkan keadaan di dunia, di negeri ini, di kota tercinta kita Boyolali. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan gereja terkait dengan pembatasan jumlah jemaat yang hadir di gereja, maka untuk beberapa ibadah diselenggarakan secara online. Yang pertama, doa pagi diadakan pada hari Senin sampai Sabtu pada pukul 5 sampai 6 pagi melalui Zoom. Selanjutnya, ibadah keluarga setiap hari Kamis pada pukul 7 malam melalui Zoom. Ibadah kaum muda setiap hari Jumat pada pukul 7 malam melalui Zoom, dan ibadah raya Minggu pukul 6.30 melalui Zoom dan YouTube. Walaupun diselenggarakan secara online, kiranya hal ini tidak mengurangi semangat dan kerinduan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menyiapkan hati dan pikiran dan mempersiapkan diri 5-10 menit sebelum ibadah dimulai. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara tetap semangat untuk mengikuti ibadah online seperti halnya ibadah di gereja. Khusus untuk ibadah raya hari Minggu, bagi Bapak Ibu Saudara yang berkenan hadir dan memenuhi kriteria, dipersilahkan datang ke gereja dengan syarat mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau memberikan persembahan, dapat melalui amplop persembahan yang sudah disediakan di gereja. Bapak Ibu Saudara juga dapat mengirimkan melalui transfer Bank Nobu dengan nomor rekening sebagai berikut. Persembahan juga dapat dikirimkan melalui aplikasi-aplikasi sebagai berikut dengan cara men-scan kode QR. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi via WA Immanuel Center dengan nomor sebagai berikut, atau dapat juga melalui Facebook dan Instagram GRJA Immanuel Boyolali. Demikian pula, link Zoom untuk masing-masing ibadah sudah dicantumkan di dalam katalog WhatsApp Immanuel Center. Demikian informasi dari kami, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi buat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali di dalam kasih Kristus, di dalam damai Kristus, di dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang ada di gereja maupun yang ada di rumah dan dimanapun berada yang mengikuti ibadah kita pada saat ini. Kita akan berdiri bersama-sama, kita akan awali ibadah kita dengan doa pembukaan kita. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Bapa di dalam surga, segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan, kemurahan, pemeliharaan, dan anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas rahmat-Mu sehingga kami boleh ada dalam kondisi baik pada saat pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah menolong dan memberkati kami di dalam perjalanan kami ke rumah-Mu sehingga kami boleh ada dalam keselamatan, dan tiba waktunya untuk kami memulai ibadah kami. Biarlah Engkau hadir, Engkau berkenan atas ibadah kami, pujian penyembahan kami ya Tuhan, dan Engkau boleh disenangkan dan berkati semua jemaat-Mu ya Tuhan, beroleh kasih karunia, beroleh berkat, beroleh satu rema khusus dari firman-Mu yang akan dibagikan nanti ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang mungkin masih ada dalam perjalanan ke gereja, Tuhan sertai, dan berkati juga buat anak-anak-Mu yang ada di rumah dan dimanapun berada yang mengikuti ibadah ini. Tuhan berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami menyerahkan doa kami, ucapan syukur kami, dan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tetap berdiri, kita akan ucapkan pengakuan iman kita, dan dengan hikmat dan kita boleh mengerti apa yang kita ucapkan. Pengakuan iman. Saya percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah.
satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam 3 oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, ilahi adanya, lahir dari seorang anak darah, hidup tanpa dosa, melakukan mujizat-mujizat, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya, bangkit secara badani, naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Oleh pelanggaran satu orang, dosa telah masuk ke dalam dunia, dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya. Yang pertama untuk menerima hidup yang kekal, dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Di dalam penyembahan di dalam Tuhan, kita akan pujikan satu pujian selalu bersyukur. Saya akan bacakan ayat di dalam Mazmur 107 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat ini banyak sekali ditulis di kitab Mazmur, bahkan di Tawarik juga ada. Penekanannya cukup banyak seperti itu. Jadi marilah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Kita sadari bahwa kita tidak dapat membalas segala kebaikan Tuhan, kita tidak bisa membalas kasih dan cinta Tuhan. Oleh karena itu marilah kita senantiasa bersyukur, memuji, menyembah Tuhan atas kebaikan dan kasih setianya. Selalu bersyukur. Kasih-Mu yang ku terima dari-Mu, dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu, dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur,
kasih-Mu kepada Tuhan. Haleluya. Syukur, terima kasih Yesus. Syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Syukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Syukur buat anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Syukur bagi Tuhan. Bersyukur selalu, bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Allah atas anugerah-Mu, kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami sadar kami tidak dapat membalas cinta kasih-Mu Tuhan, tetapi kami rindu untuk senantiasa berterima kasih kepadamu. Kami rindu untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Dan kiranya Engkau berkenan Tuhan atas ucapan syukur kami, atas pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oke, kita akan pujikan satu pujian di dalam Kidung Kesukaan, nomornya yang ke-88. Judulnya Batu Karang Perlindungan. Jadi nanti kita akan nyanyikan 4 bait dan kurnya sekaligus. Jadi kita tahu bahwa dalam kondisi dan segala situasi yang terjadi di sekitar kita, baik itu bencana alam, wabah penyakit, dan hal-hal lain yang menakutkan yang kita hadapi saat ini, biarlah kita bersyukur, kita percaya hanya Yesuslah tempat perlindungan kita. Amin. Ketakutan akan hilang dan hati kita beroleh ketenangan dan rasa aman, dan Dialah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita pujikan Batu Karang Perlindungan. Perlindungan khas meneru, jiwaku teduh dan aman, dialah perlindungan.
nama Tuhan, kita percaya di dalam Tuhan ada ketenangan, amin. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, kita percayakan dan kita imani bahwa Tuhan perlindungan kita yang aman. Kita akan sambung satu pujian yang mengatakan ajarku berdiam. Jadi kadang kita merasa lelah dan jenuh dengan segala aktivitas kita sehari-hari, rutinitas kita. Tetapi perlulah kiranya kita untuk senantiasa menyediakan waktu untuk berdiam diri di dalam hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dan bersekutu intim dengan Tuhan sehingga kita boleh merasakan damai yang sejati. Kita pujikan ajarku berdiam. Saya mohon Bapak Ibu dan saudara-saudari untuk bangkit berdiri bersama-sama. Marilah kita menyadari dan merasakan begitu besarnya anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dia Allah yang baik, Yesus yang baik buat kita, bahkan Dia sangat baik buat kita. Kita pujikan besar anugerah-Mu.
besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan ya Yesus baik. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya.
pujian kami Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik, Engkau Yesus yang sangat baik, Engkau ada buat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Pada saat ini kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kami semuanya, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Biarlah Engkau akan urapi, Engkau jamah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah setiap kami Tuhan boleh dikuasai dengan kuasa Roh Kudus, dan kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu untuk Engkau sampaikan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sekali lagi berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, sembunyikan di bawah kaki salib-Mu, dan hikmat Allah, Roh Allah senantiasa ada padanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengar firman, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, dan kami serahkan pemberitaan firman-Mu. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali. Salam, haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini adalah pagi yang cerah. Kiranya Tuhan juga akan memberikan kecerahan bagi kami, pertolongannya nyata di dalam kehidupan kami. Demikian juga kami tahu Allah kita tidak pernah tinggalkan kami di dalam suasana apapun. Tadi sudah diterangkan bahwa kita tidak akan bisa balas cinta Tuhan, kasih Tuhan dengan apapun. Tapi mari kita berusaha senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang baik, yang senantiasa memelihara dan memperhatikan di dalam kehidupan kita sekalian. Baik, pagi hari ini kita akan baca di dalam buku Yesaya. Yesaya pasal yang ke-43, mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-4 saja, 1 sampai ke-4. Yesaya 43. Di situ ada perikop yang mengatakan di dalam Alkitab kita diberi judul Allah adalah satu-satunya penebus. Kemudian ayat 1, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saya ambil ayat teksnya di ayat yang keempat, yang A saja. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Amin. Kita dikasihi Tuhan. Haleluya. Ya, jadi kalau kita baca dari permulaan tadi, kita tahu Allah itu menyediakan perhatian, menyediakan kebutuhan kita. Ya, kebutuhan kita bukan cuma yang ada di dalam dunia, tetapi keselamatan yang diberikan kepada manusia. Ya, sebab kalau kita Allah tidak menyediakan keselamatan yang kekal selama-lamanya, kita cuma ada di dalam dunia, musnah di dalam dunia, sudah. Ya, dan akhirnya roh kita kembali bukan ke Allah, tetapi justru akan menempati itulah neraka, tempatnya si iblis, si setan yang menjatuhkan kita ke dalam dosa. Dan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita teliti dari yang permulaan tadi, di situ dikatakan di dalam ayat yang pertama, yaitu tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Jadi Allah itu pencipta. Allah itu adalah mengatakan bahwa kita ini adalah kepunyaannya. Nah, kalau kita yang diciptakan oleh Tuhan, tentunya kita punyaan Allah. Ya, kita adalah kepunyaan Tuhan, kepunyaan Allah. Nah,
ada sesuatu hal yang dikatakan oleh Allah, keistimewaan daripada manusia. Nah, itu sebabnya kita adalah diciptakan Tuhan, kemudian di situ tadi kita adalah kepunyaan Dia, bahkan Dia memperhatikan pada waktu kita sudah jatuh di dalam dosa, manusia jatuh di dalam dosa, tidak dibiarkan begitu saja. Ya, tetapi Dia berusaha karena Dia cinta mengasihi manusia, sehingga Dia berusaha dan dengan caranya Allah menebus kita. Maka dikatakan di situ tadi, aku telah menebus engkau. Kita telah ditebus lunas. Itulah dengan darah yang berkuasa, darahnya Yesus, darah sempurna. Itulah manusia seutuhnya, manusia yang sempurna, yang mati karena Dia adalah menjadi domba Allah penebus dosa bagi manusia. Ya, Allah sudah berjanji. Ini sebelum sebelum Yesus lahir, Yesaya sudah menubuatkan tentang penebusan. Jadi Dia sudah bersedia. Jadi apapun yang jadi dengan manusia, itu Allah tetap memperhatikan dan mengasihi, ya, sampai jatuh di dalam dosa kita masih diangkat. Kemudian di situ di ayat yang ketiga dikatakan, sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Ya, di sini diterangkan banyak sekali. Jadi Dia pencipta, Dia itu yang mempunyai kita, Dia penebus, bahkan Dia mengatakan Dialah juru selamat. Kalau enggak, kita enggak selamat, Bapak Ibu saudara kan? Ya, kalau Allah tidak turun tangan, kita enggak selamat karena hukuman itu datangnya dari siapa juga? Dari Allah kan? Ya, karena kita enggak taat kepada Allah dihukum, kita jatuh dalam dosa. Tetapi Allah membebaskan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita sebagai makhluk yang istilahnya tahu diri, ya, tadi sudah dikatakan oleh Mas Jumarno. Kiranya kami senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Dia. Itulah sebagai balasan kasih kita kepada Tuhan. Ya, Tuhan mau supaya kita itu tetap ada di dalam sukacita dan mengakui bahwa Allah itu adalah Allah satu-satunya juru selamat bagi kami, dan Dia yang bisa, ya, menolong kami bebas daripada segala hukuman. Itulah neraka yang harusnya disediakan bagi kita sebagai orang-orang yang berdosa. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara kalian, Allah kita adalah Allah yang baik. Itulah sebabnya kami patut senantiasa menyembah kepada Dia, memuji Dia, ya. Dan tidak bisa dengan apapun kita balas cinta Tuhan kepada kita. Penebusan itu adalah penebusan yang sangat-sangat berharga bagi kami. Keselamatan bukan cuma keselamatan yang ada di dalam dunia. Bapak Ibu saudara sekalian, perjuangan seluruh dunia pada saat ini adalah memperjuangkan keselamatan bagi manusia supaya kita selamat. Artinya selamat, kita enggak akan mati gitu loh. Jadi ada di dalam sehat. Mati ya kelak di kemudian hari, kalau bisa itu diperpanjang hidupnya di dalam dunia ini. Itulah maksud daripada manusia umurnya bisa panjang. Nah, itu yang disetujui seluruh dunia pada saat ini. Itulah keselamatan yang ada di dalam dunia ini, supaya kita bisa sehat, supaya kita enggak terpapar dengan sakit penyakit itu, ya. Jadi kita diperjuangkan Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, kadangkala kita enggak menghargai kepada perjuangan daripada orang-orang yang telah berjuang di dalam pemerintahan kita, demikian juga orang-orang yang mau rela berkorban untuk keselamatan bagi kita. Ya, jadi supaya kita itu sehat, supaya kita itu jauh, enggak kena itu yang namanya virus corona, itu dengan cara-caranya mereka berkorban dan mereka rela untuk menolong kita. Tetapi kadangkala kita, itu yang nyata, yang kelihatan di dalam dunia Bapak Ibu saudara sekalian. Apalagi keselamatan yang enggak kelihatan itu masih nanti di surga sana, ya. Kita kadang-kadang enggak siap dan kadang-kadang sudah diberitahu enggak mau, ya. Itu zamannya Nuh kan seperti itu. Pada waktu Tuhan mau menghukum dunia ini, Nuh sudah beritahu kan, ya, bahwa Allah
akan menghukum dunia dengan air bah. Mereka nggak percaya. Jadi kita lihat ya, di zaman sekarang pun demikian. Puji Tuhan bagi Bapak Ibu saudara kalian yang telah percaya bahwa Yesus itulah satu-satunya juru selamat. Yesus itulah Tuhan. Dialah yang menyelamatkan manusia karena dia rela mati, dan dia bukan cuma mati Bapak Ibu saudara, mati karena dia rela jadi manusia, tetapi dia adalah Allah, maka itulah dia hidup. Puji Tuhan bagi yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus ya. Jadi kita di dalam ayat yang tadi, kenapa Tuhan katakan ayat yang keempat, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Jadi Allah itu jadi penebus, jadi juru selamat, itu semuanya karena dia. Dikatakan mengakui kita itu seperti matanya, biji mata Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi kita semua itu berharga di hadapan Tuhan. Dia mengasihi kita, dinyatakan di dalam firman Tuhan. Dan pagi ini kita mengakui Allah kita benar-benar mengasihi kita. Amin. Kalau kita ada di dalam sekadang ini bersama-sama, ada yang di gereja, ada yang di rumah, ada di mana saja, kita ada di dalam, bukan cuma ada di dalam kebaktian bersama yang di gereja seperti ini, tapi kami ada hati bersekutu dengan mereka yang jauh di rumah, di mana mereka ada, bersama-sama ada pada saat ini. Tadi kita telah memuji, menyembah kepada Tuhan bersama-sama. Itulah roh kita bersama-sama. Roh kita adalah satu di dalam Tuhan. Maka kita bisa ada di dalam persekutuan. Ya, kapan itu sudah diterangkan oleh anak saya, bedanya sekutu dengan satu, bersatu ya, lainnya. Kalau kita ada persekutuan, seperti kalau perang itu ada tentara sekutu, bukan cuma kesatuannya saja, tapi sekutu itu lebih daripada bersatu. Ya. Jadi seperti tentara sekutu itu ya, kalah ya ditanggung bersama, kalau menang ya ada bersama. Ya. Nah demikian juga bagi kita. Kita ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu yang kita capai bersama-sama di dalam roh kita. Itu adalah bersama-sama dengan Tuhan di kelak kemudian hari ada di sana. Puji Tuhan. Nah, selain kita menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan, itu di dalam dunia kita dituntut oleh Tuhan sebagai imbal ya. Kasih Tuhan kepada dia apa? Ya, tadi Mas Jumarno tanya apa? Kita menyembah, memuji Tuhan. Tapi selain itu, kita tahu, kita harus melakukan firman Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, tentunya kita akan mengikut, menurut kepada perintah dan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Pada waktu Adam dan Hawa tidak mengikuti perintah dan tidak melakukan ketetapan yang diberikan oleh Tuhan, dia jatuh ke dalam dosa. Sebab itulah Bapak Ibu saudara sekalian, selama kami masih ada di dalam dunia, kita ada di dalam perjalanan ujian banyak di dalam kehidupan kita. Tapi mari sebagai anak-anak Tuhan, kita akan menang sampai akhir. Ya. Dan hidup ini adalah hidup untuk Tuhan. Paulus katakan di dalam Filipi 1 ayat yang ke-21, ya, di situ kalau dia hidup untuk Tuhan. Kalau mati itu adalah keuntungan. Karena apa? Kita untung, nek mati sudah, ya sudah, kita ada di dalam keselamatan di dalam Tuhan kalau mati. Tapi kalau kita hidup, selama kita masih hidup, mari ya, kita jangan lengah, jangan kita sembrono istilahnya, tapi mari kita jaga yang seperti Tuhan tadi katakan. Dia berbangga, istilahnya Allah kita mengatakan itu dengan bangganya bahwa kita itu adalah seperti biji matanya ya. Jadi kita itu berharga banget di hadapannya ya. Dan dia mengatakan dia adalah penebus, dia adalah yang memberi keselamatan kepada kita. Dan kita percaya sebab dia adalah
Allah kita. Sebab itu mari pagi hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, selain kita mengucap syukur, menyembah kepada Dia, kita melakukan firman Allah di dalam kehidupan kita. Satu hal itu yang menjadi ya saat-saat ini adalah program kerja daripada gereja kita. Itulah menambah jiwa, banyak-banyak jiwa kita menangkan untuk Tuhan. Sebetulnya itu adalah sudah lama, tetapi ya untuk di gereja kita memang dulu ya sudah istilahnya banyak sekali jemaat di seluruh dunia ini menjadi nomor 1, tetapi akhir-akhir istilahnya melemah tentang penginjilan. Nah itu sebabnya nanti tentang hal ini nanti lebih banyak anak saya yang akan menerangkannya. Jadi di dalam gereja kami harus ada itu pengembangan secara manusianya, ya. Dan itulah di tahun depan di mana kita akan mengadakan ulang tahun yang ke-50. Kita bawa di dalam doa terus. Dan demikian juga bukan saja cuma doa. Doa tanpa perbuatan itu nol, Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi kita juga bekerja, kita berusaha. Bagaimana usahanya supaya kita ada di dalam pertambahan. Dan sebetulnya kalau kita benar-benar ada di dalam roh persekutuan kita, maka pasti ya itu akan lebih, bukan cuma 400 jiwa Bapak Ibu saudara sekalian. Di tahun depan akan lebih kalau kita ada di dalam roh kesatuan dan persekutuan di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita dicanangkan dengan namanya KKA. Ya, pada waktu rapat di BPH di Badan Pengurus saya bilang dimulaikan. Kalau nggak dimulaikan ya kapan? Ya gitu. Ya itu dimulaikan dari pengurus dulu, saya bilang diadakan. Dan demikian pada saat ini pagi ini saya bilang kepada ibu bapak saudara sekalian, kita nggak bisa bertemu seperti ini terus, dan saya sendiri nggak bisa berkunjung ke tempatnya bapak ibu saudara sekalian, tapi mari kita mengadakan istilahnya itu mesbah keluarga. Itulah KKA kita mulaikan, biar itu cuma 2 orang, 3 orang di dalam rumah itu, mari kita adakan sendiri kebaktian. Ya, nah Bapak Ibu bisa memilih sendiri. Ya, kadang-kadang memulai angel. Ya, kalau Bapak Ibu mau pertolongan, pilih hari kapan Bapak Ibu mau memulai di dalam kebaktian. Kalau memulai angel banget memang, tapi mulai saja. Hari Senin umpamanya jam berapa bisa ketemu semua di dalam keluarga itu. Ya, dan di situ diadakan pembacaan firman Tuhan, ya nyanyian, satu nyanyian, dan kemudian kita bukan merenungkan, bukan khotbah kayak di dalam gereja seperti saat saya ini, tetapi di rumah masing-masing itu cuma membaca dan itu merenungkan di firman Tuhan bagaimana. Ya itu peraturan nanti lain waktu, mungkin kita ambil dari khotbah saya, khotbahnya anak saya, pokoknya yang hari Minggu, dan nanti dibawa di rumah dan masing-masing merenungkan, dan ada hal-hal dari ayat-ayat yang kita terima di gereja itu kita perbincangkan di rumah. Kalau orang Recosari saya bilang sudah pinter ya, di Recosari sudah ini biasa, jadi kami pengembangkan, cuma kami nggak pakai Zoom ya karena itu terbatas, dan waktunya kalau pakai begitu itu tambah ruwet gitu. Kurang panjang waktunya, tetapi kami lakukan cuma pakai WA. Tapi saya senang, ya, saya senang. Jadi mereka menanggapi ayat-ayat itu bagus sekali, seperti kalau kita bertemu bersama-sama ada seperti biasa pada hari Jumat yang dulu-dulu. Puji Tuhan, ini hampir selesai ya. Jadi ini dari kitab Perjanjian Baru, ya. Dulu kita mulai dari kitab-kitab surat kiriman, kemudian yang belum itu adalah Injil. Ya, nah ini sudah 3 Injil dan tinggal 1 Injil, itulah di Yohanes. Bapak Ibu saudara sekalian, ya, jadi nggak terasa kita itu pelan-pelan akhirnya bisa selesai nanti 1 buku di dalam 1 tahun. Nah Bapak Ibu saudara sekalian kembali, jadi kita dikasihi Tuhan, ya.
Itulah sebabnya mari kita balas ya. Kasih Tuhan dengan melakukan firman Tuhan. Ya, di dalam tahun ini memang sasaran kami adalah melakukan itulah amanat agung daripada Tuhan Yesus. Sehingga nanti tahun depan tahun 22 kita pastikan itu 400 jiwa akan bisa memenuhi di dalam target kita di dalam gereja ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bekerja. Ya, jadi kita mulaikan dengan adanya KKA, demikian juga dengan doa-doa kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, biar kita dengan usaha segala macam, kalau kita tidak ada doa bersama-sama itu longko langkah. Nah, mungkin yang ikut doa di pagi itu ada, ya. Kalau ada kesaksian, ruang kesaksian mungkin banyak yang mereka bersaksi. Karena pertolongan Tuhan begitu nyata, begitu ajaib, mujizat Tuhan itu bisa nyata. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian juga dengan langkah kita untuk maju di dalam Tuhan. Ya, kalau tahun depan mencita-citakan demikian, kiranya kita bukan saja cuma usaha, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik dan lain sebagainya, tapi mari kita bekerja bersama-sama. Dan demikian yang terutama kita ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang membakar semangat di dalam kehidupan kita. Itulah Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebab itu mari kita tetap penuh dengan Roh Kudus. Penuh itu Allah ada di dalam hidup kita. Jangan hidup kita itu dipenuhi dengan hal-hal yang lain, ya. Kiranya maksimalkan ada Allah di dalam kehidupan kita. Kesaksian Pak Jumarno pada waktu kaum muda ya kemarin, itu bagus ya. Kehidupan itu adalah Alkitab yang ada di dalam kehidupan kita, dibaca oleh semua orang ya. Dan itu penting. Kalau kita ada senantiasa firman Allah di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan menolong di dalam segala hal. Ya, kami ada di dalam kelemahan, kita ingat firman Tuhan, oh aku harus begini. Ya. Jadi kalau ada di dalam hal-hal apapun Tuhan akan mengingatkan kepada kita, itulah yang ada firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah itu sebabnya kenapa kita diharuskan baca Alkitab, bosan rasanya itu mungkin ya, tetapi mari kita nggak bosan dengar dan melihat ya, Allah itu senantiasa mengasihi kepada kita itu melalui firman Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, jadi Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan dibiarkan tidur ya, tetapi mari kita ajak Tuhan Yesus bersama-sama di dalam kehidupan kita, terutama untuk memenangkan jiwa-jiwa untuk yang lain ya. Selain mulut kita, selain perbuatan kita bisa dilihat oleh orang dan akhirnya mereka melakukan, itu Roh Kudus penting di dalam kehidupan kita. Ingat Petrus, pada waktu dia belum dipenuhi Roh Kudus, dia pernah diajak oleh Tuhan Yesus untuk memenangkan jiwa, untuk bersaksi, untuk menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Murid-murid Tuhan Yesus sudah ada di dalam pelajaran-pelajaran dari Tuhan Yesus langsung 3,5 tahun. Nah, ya seperti sarjana kan. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, di lain itu, setelah Tuhan Yesus nggak ada secara manusia, mereka mengandalkan apa? Tapi lebih hebat Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu Petrus ditinggal oleh Tuhan Yesus, ya, pada waktu ada di dalam pengadilan, dia ketakutan, menolak, karena takut juga seperti Tuhan Yesus nanti ditangkap dan akhirnya mati juga gitu ya. Sudah nggak selamat katanya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi setelah Petrus dipenuhi Roh Kudus, apa yang jadi? Dia, kalau Bapak Ibu mau tahu riwayat Petrus banyak sekali di Kisah Rasul, coba baca ya. Dimulaikan itu peristiwa-peristiwa adalah Petrus, Yohanes ya, menyembuhkan orang yang timbang, demikian juga dia berkhotbah 3.000 orang bertambah di dalam persekutuannya dengan doa bertambah lagi itu 4.000, 5.000 orang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, itu bisa terjadi di gereja ini kalau kita juga benar-benar melakukan firman Allah di dalam kehidupan kita. Semua jemaat dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin.
Haleluya. Loh kenapa 10 hari sudah selesai enggak berdoa? Mari ya, kita senantiasa penuh dengan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Lakukan firman itu senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Petrus bukan cuma itu, dia bisa menyembuhkan orang sakit, dia bisa membangkitkan orang mati. Petrus ya, yang dulunya mengelak, dia nggak akui bahwa Yesus itu adalah temannya, saudaranya yang dia dekat. Ya, tetapi akhirnya pada waktu dia benar-benar mendalami firman Tuhan, firman-Nya yang Tuhan Yesus tinggalkan kepada dia, akhirnya dia dipakai oleh Tuhan luar biasa. Ya, untuk memenangkan jiwa nggak mudah. Ya, cuma kita bicara begini, gimana? Kalau orang bicara sudah percaya, itu membawa ke gereja saja sulit. Melangkah dia untuk melangkah untuk menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus nggak mudah. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya mari kita berusaha supaya gereja ini boleh bertambah-tambah. Demikian juga kita nggak ngijeni ya. Bapak Ibu menjadi orang jemawa istilahnya. Kalau kita tempat yang indah, tempat yang nyaman, tempat yang itu membahagiakan kita selama-lamanya, itulah surga. Kita tempati sendiri. Itulah orang cetil, orang medet, orang jemawa istilahnya yang mau menguasai sendiri. Kenyamanan, keenaan kan. Tetapi mari kiranya kami seperti Tuhan Yesus yang mempunyai hati belas kasihan kepada sesama. Ya, kalau kita mengasihi diri kita sendiri, berusaha supaya kita tidak masuk di dalam hukuman yang kekal, tetapi kita ingin senantiasa hidup kekal bersama dengan Tuhan. Tentunya kita kalau mengasihi kepada sesama, kita berusaha merebut mereka yang mereka berjalan pada saat ini masih pada jalan yang salah, jalan yang belok, jalan yang itu menuju kepada kebinasaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kiranya Tuhan akan menolong kami. Kita menjadi seperti Tuhan Yesus yang berhati mulia, itulah berbelas kasihan kepada sesama, membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Dengan kuasa Tuhan kita mampu. Kalau dengan sendiri mungkin rasanya enggak bisa. Kita berani untuk berbicara kepada orang lain. Itu karena Roh Allah. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul, monggo nanti kalau ini. Semua bisa dipakai. Paulus yang dulunya Saulus, yang mereka yang pertama kali menjadi rasul, semuanya enggak percaya. Masa Saulus itu bisa bersaksi, bisa membawa jiwa dan lain sebagainya, mungkin seperti itu. Tetapi kita lihat ya, banyak dipertentangkan. Ya, para rasul ada yang mempertentangkan, jangan-jangan kita malah ditangkap oleh Saulus seperti itu pada waktu itu. Tapi kita lihat Tuhan bisa ubahkan orang yang jahat bisa dipakai Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara kalian. Mari kita bawa orang-orang yang bagaimanapun ya datang kepada Tuhan, mengenal kepada Tuhan, kita tidak tahu. Tuhan akan tangkap dia kalau kita banyak berdoa buat dia. Dan Tuhan dengan mujizatnya, keselamatan itulah mujizat yang paling penting bagi kita. Mas Jumarno katakan ya, keselamatan satu jiwa, malaikat di surga sana bersorak-sorai karena dia di kelak kemudian hari akan juga memenangkan jiwa-jiwa yang lain. Amin. Haleluya. Kalau di sini kita hitung di ruangan ini berapa? Ya. Kita percaya nanti penuh. Itu sudah penuh, Bu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ya, kita kalau seperti ini, bagaimana kita akan berbakti bersama-sama di kelak kemudian hari kalau ini sudah normal begitu ya. Kita berdoa ya. Kalau 400 jiwa bagaimana? Ditaruh di mana? Kadang-kadang berpikiran, wes sakmene wae gitu ya. Berpada dengan apa yang ada, jangan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus menanti, menunggu jiwa-jiwa yang dipersembahkan kepadanya. Sebab itu mari kita bersama-sama pagi ini menyerahkan hidup ini benar-benar untuk pelayanan bagi Tuhan. Ya, masa-masa ini adalah masa-masa penuaian Bapak Ibu Saudara sekalian. Daripada kita diam di rumah ngangleng, kita berdoa kepada Tuhan.
Dan Paulus juga minta di dalam Efesus pasal yang ke-6, di situ dikatakan bahwa Paulus minta didoakan supaya dia itu bisa berbicara, membuka mulut untuk berbicara kepada orang-orang supaya mereka boleh mengenal kepada Tuhan. Demikian juga saya sebagai gembala sidang nggak bisa Bapak Ibu Saudara sekalian tanpa Bapak Ibu Saudara sekalian dukung di dalam doa. Saya bisa memenangkan cuma 1 jiwa, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian itu lebih banyak. Karena Bapak Ibu lebih luas ya pergaulan, dan demikian juga pengalaman-pengalaman hidup tidak sama dengan saya. Nah, itu sebabnya pakai pengalaman hidupmu dengan Tuhan, itu bagikan kepada orang lain dan mereka akan mengenal Tuhan Yesus juga. Karena cinta kasih Tuhan, demikian juga berkat-berkat yang diterima mereka karena mengenal kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kiranya Tuhan menolong bagi kami. Ya, kami boleh bersyukur punya Tuhan yang telah menciptakan kami, yang menjadi penebus bagi kami, yang menjadi juru selamat, dan saat ini kami ada bersama-sama di dalam gereja karena kami tahu Allah kami, Tuhan kami yang mengasihi ada di tengah-tengah kami. Dan patut pagi hari ini mari kita bersama-sama bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi terlebih itu mari kita balas kasih Tuhan dengan mengasihi kepada jiwa-jiwa yang lain. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Pagi hari ini adalah kesempatan yang indah bagi kami buat jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang masih tersesat pada saat ini. Doakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bila punya keluarga yang masih belum mengenal Tuhan, bahkan mereka mungkin yang dulu mengenal Tuhan tapi saat-saat ini mereka belok jalan, ya, tidak menurut jalan Tuhan, tapi mereka jalan-jalan yang lain. Doakan mereka sehingga mereka boleh mengenal jalan yang benar, itulah jalan kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, syukur, syukur Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tadi katakan, jangan kita takut karena Tuhan itulah perlindungan kita. Tuhan adalah penebus kita, Dia yang menjagai kita. Di dalam pujian kami tadi juga, Tuhan adalah penjaga, Dialah perlindungan yang kekal, yang akan menjaga kami siang malam, tidak ada hentinya. Demikian juga bagi kami saat ini. Kami tidak takut dengan hal apapun, asal kita menurut firman Tuhan. Demikian juga kami akan berbuat yang baik di dalam dunia ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Syukur, syukur Tuhan, syukur. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita berdoa buat keluarga kita yang saat ini belum mengenal akan Tuhan. Dan kiranya Bapak Ibu juga setiap saat doakan mereka, sehingga benar-benar Tuhan akan gerakkan dengan kuasa-Nya. Yang terutama bagi kita berusaha tetap ada di dalam firman Tuhan. Demikian juga yang terutama Roh Kudus kiranya senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Bapa Allah yang di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Bila selama ini Tuhan, kami ya Tuhan, mungkin cuma ingin kami masuk di dalam surga. Kami ya Tuhan mengasihi diri pribadi kami sendiri. Tetapi Bapa kiranya Engkau tolong buat kami. Mungkin masih ada di dalam keluarga kami yang mereka sementara ini ya Tuhan jauh daripada-Mu. Yang dulu mungkin telah setia, telah mengenal Yesus sebagai juru selamat, tetapi saat-saat ini mereka lalai dan mereka ada di dalam
pergaulan-pergaulan, bahkan Tuhan mereka ada di dalam suasana dunia yang saat ini dan mereka tidak mengenal akan Yesus sebagai juru selamat lagi. Tetapi Bapa, pakai kami ya Tuhan yang telah setia kepadamu dan Tuhan telah memberkati kami senantiasa. Pakai setiap anakmu, jemaatmu di tempat ini Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga masing-masing dan mereka boleh melihat kehidupan yang setia kepada Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami boleh ya Tuhan sehat karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi Allah yang baik. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang ada di dalam gereja ini, yang ada di dalam sehat. Demikian juga kiranya Engkau tolong senantiasa Engkau memberkati di dalam nama Yesus. Seluruh jemaat-Mu yang ada di dalam gereja ini memenuhi persyaratan protokol kesehatan yang ada. Demikian juga Tuhan, sebentar mereka pulang, Tuhan juga ada di dalam sehat. Jauhkan gereja ini Tuhan menjadi batu sandungan, tetapi kiranya benar-benar menjadi berkat kepada keluarga masing-masing yang datang pada saat ini. Demikian juga Tuhan, terutama dari sekeliling gereja kami. Kiranya Tuhan akan memberkati senantiasa. Bila selama ini kami ada, Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Demikian juga yang terutama, kami tahu Allah melihat kehadiran kami ya Tuhan menjadi berkat di sekeliling, bahkan banyak orang ya Tuhan melihat kami melakukan hal-hal yang baik untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Surgawi Allah yang baik. Pada saat ini Tuhan, jemaat-Mu mungkin ada yang datang, bahkan yang di rumah, mungkin ada yang saat ini terbaring sakit. Kiranya Engkau jamah, Engkau kunjungi mereka di dalam nama Yesus. Masing-masing Tuhan, mereka keinginan ya Tuhan untuk bersekutu sekali lagi seperti dahulu. Tetapi Bapa, kiranya Engkau hiburkan mereka yang ada ya Tuhan yang sakit di dalam nama Yesus. Engkau berikan kesehatan, kesembuhan. Demikian juga yang terutama, pandemi ini ya Tuhan boleh berlalu dan kami ya Tuhan boleh hidup normal seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat pemerintah negara kami di dalam nama Yesus. Tuhan sendiri Engkau pakai setiap ya Tuhan yang memangku jabatan, baik ya Tuhan Bapak Presiden dengan para menterinya dan semua ya Tuhan yang membantu di dalam pemerintahan, baik ya Tuhan yang di pusat, di daerah, sampai kabupaten, sampai kecamatan, bahkan kelurahan, demikian juga ke RT. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan menolong, memberkati bangsa dan negara kami. Demikian juga bagi kami Tuhan sebagai gereja Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami sehingga kami senantiasa menjadi berkat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak Surgawi sebagai jemaat Tuhan, sebentar Tuhan. Bila kami pulang, Tuhan sendiri akan lindungi perjalanan kami dari gereja sampai ke rumah kami masing-masing. Demikian yang di rumah, yang ada dimanapun, Tuhan memberkati mereka, jagai mereka, peliharakan mereka, lindungi mereka Tuhan. Bahkan Engkau jadikan Tuhan mereka saksi-saksi Tuhan, baik di rumah, baik dimanapun mereka ada. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak Surgawi. Sekali lagi Tuhan, segala kegiatan dari gereja ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga buat jemaat-Mu di tempat ini. Semuanya yang sehat tetap sehat, Tuhan peliharakan. Demikian juga yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang ada di dalam pemulihan, mereka yang habis sakit, baik ya Tuhan sakit yang itu ada di dalam pembawaan dari tubuhnya, demikian juga yang ada pernah terpapar dengan COVID. Semuanya Tuhan yang telah sembuh di dalam nama Yesus, mereka tetap sehat, sembuh, dan mereka menjadi saksi, menjadi berkat bahwa Tuhan itulah penyembuh, Tuhan itu pemelihara, pelindung bagi kami semua sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Surgawi Allah yang baik. Tuhan lindungi perjalanan anak-anak-Mu sebentar pulang dari tempat ini sampai ke rumah mereka masing-masing. Demikian yang di rumah,
Kita meninggalkan persekutuan kami dan kami akan kerja masing-masing di dalam pekerjaan aktivitas kami. Tuhan memberkati, terutama jadikan Tuhan seluruh jemaat-Mu di tempat ini, dari anak-anak sampai ke dewasa, orang tua, mereka menjadi berkat. Bahkan pagi hari ini Tuhan, kami berdoa buat keluarga yang pergi jauh, kiranya juga Tuhan akan menolong mereka. Bila mereka ya Tuhan ikut serta di dalam persekutuan, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Surgawi, Allah yang baik. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh bersyukur, berterima kasih punya Tuhan yang baik. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kiranya ada sukacita pagi hari ini dan kami boleh bersama-sama pulang dengan sukacita karena Tuhan telah memberkati kami. Jangan lupa kiranya kita tetap melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, menjadi orang contoh kepada semua orang, berbuat baiklah kepada semua orang. Demikian lakukan apa yang baik yang itu diperintahkan oleh firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu. Kita akan menyerahkan hidup ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, dan biar Tuhan akan bersama kami pulang yang ada di gereja, demikian juga yang di rumah, dimanapun kiranya Tuhan juga akan menyertainya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu sungguh baik. Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati mata pencaharianmu, Tuhan memberkati apapun yang Bapak Ibu Saudara sekalian lakukan. Kami aminkan akan berhasil di semua apa yang kami lakukan, karena Tuhan itu baik kepada kami. Tuhan mencintai, mengasihi kepada kami. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyerahkan hidup ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa apa-apa kecuali Tuhan yang berkarya di dalam hidup kita. Sebab itu mari tanda penyerahan kami, kita serahkan hidup ini sepenuhnya dan kita angkat tangan kami. Kita nggak bisa apa-apa Tuhan, dan saat ini Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, karunia kasih sayang daripada Allah Bapa, hidup damai sejahtera di dalam Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus senantiasa memberikan keamanan, sejahtera, damai. Demikian juga kuasa Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali nanti, bahkan selama-lamanya. Yang percaya mari kita ucapkan bersama-sama, amin. Terima kasih, silakan duduk. Puji Tuhan Allah Bapa. Kiranya Tuhan memberkati bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan lupa lakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan. Demikian juga kiranya kami senantiasa jaga jarak satu dengan yang lain ya. Kalau ditambah yang jadi 5, itulah kita harus menjauhi kerumunan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya kami akan taat dengan hal ini. Tuhan akan menolong, memberkati. Baik, kita akan tunduk kepala sebentar. Kita ada saat teduh. Kiranya Tuhan boleh menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita akan tunduk kepala dan kita bersama-sama ada di dalam doa saat teduh. Terima kasih Yesus.